semua. Jadi kenalin, nama aku Raja Parmona Manurung dari tutor asrama Sangkuriang Putra. Di sini sebagai PJ Akademik Fisika. Nah, di sini kita bakal ngebahas soal mengenai interferensi dan difraksi. Nah, jadi kita bakal belajar bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada yang nggak dimengerti, boleh komen di channel yang sudah disediakan ya. Nah, kita bakal bahas dari yang nomor pertama. Nah, di sini dari tutorial, in a double slit experiment, the distance between slits is 5 mm and the slits are 1 meter from the screen. Two interference patterns can be seen on the screen. One due to the lack of wavelength. Wavelengthnya ini berarti yang pertama kita perlu tulis dulu. Di sini ada 418 nanometers and the other due to the lack of wavelength 600. Jadi kita tulis apa yang diketahui. Nah, kemudian di sini dikasih tahu juga kalau misalkan M-nya sama dengan 3. Kemudian yang diminta adalah separation on the screen between the teeth order. Jadi yang sama dengan M3, break frequency-nya itu berapa gitu. Nah, kemudian bakal kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui kan yang pertama yaitu distance between slits-nya itu adalah 5 mm. Berarti jarak antara celah gandanya itu 5 mm. Nah, di sini bisa kita tuliskan D sama dengan 5 mm. Nah, kemudian yang dikasih tahu juga adalah jarak dari celah ganda ke screen-nya, berarti ke layar. Nah, itu disimbolkan dengan L. L itu sebesar 1 meter. Nah, kemudian di sini dikasih tahu juga kalau interferensinya kan ada dua. Ada yang cahaya pertama dan cahaya yang kedua. Nah, cahaya yang pertama tadi 480 nanometer, berarti kita tuliskan 480. Kemudian celah yang keduanya itu 600 nanometer. Nah, terus yang diminta adalah separation on the screen between the teeth order. Nah, teeth order berarti M-nya sama dengan 3 tadi. Nah, yang ditanya adalah delta Y-nya. Nah, kemudian kita cari dulu berdasarkan rumus, yaitu kita jawab berdasarkan rumus dy per L sama dengan M dikali lambda. Nah, kita akan mencari delta Y-nya, dan delta Y-nya nanti kita turunkan dari rumus Y-nya, sehingga kita obrak sedikit si rumusnya sehingga menjadi Y sama dengan M lambda kali L per D. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah dikasih tahu di soal. M-nya 3 M-nya 3. Kemudian di sini dikasih tahu juga L-nya yaitu tadi 1 meter. Kemudian D-nya jangan lupa ubah ke meter juga, berarti 5 kali 10 pangkat minus 3. Di sini lambda. Kemudian didapatlah Y nanti setelah dihitung itu kira-kira adalah 600 lambda. Nah, kemudian ini masih dalam bentuk Y. Nah, yang diminta adalah delta Y. Nah, karena ada dua interferensi, maka ada dua gelombang. Sehingga yang diminta adalah separation. Artinya adalah berapa sih selisih daripada si Y-nya itu antara Y2 dan Y1-nya. Berarti kita tuliskan delta Y itu sama dengan Y2 kurang Y1. Berarti 600 lambda 2 dikurangi 600 lambda 1. Tinggal kita masukin nilai lambdanya. Lambda yang pertama itu adalah 480, yang kedua 600. 600. Di sini jangan lupa kali 10 pangkat minus 9. Kurangi 600 kali 480 kali 10 pangkat minus 9 juga. Nanti kira-kira dapatnya adalah 7,2
kali 10 pangkat minus 5 meter. Nah, jadi jarak pisah atau separation distance antara kedua terang orde ketiga dari kedua sinarnya adalah 7,2 kali 10 pangkat minus 5 meter gitu. Nah, itu untuk nomor yang pertama. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, ke nomor kedua ini sebenarnya masih dalam konteks interferensi. Nah, di sini kita punya seberkas cahaya panjangnya 600 nanometer. Nah, langsung kita tulis saja panjangnya biar nggak lupa. Jadi diketahuinya lambdanya itu 600 nanometer. Kemudian datang pada selaput tipis yang terdiri dari benzen. Nah, indeks bias di benzen itu N1 sama dengan 1,5. Nah, kemudian berada di atas air yang indeks biasnya N2 1,3. Nah, dengan sudut datang sangat kecil. Jika gelombang datang dipresentasikan dengan fungsi gelombang ini yaitu asin bla 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 dengan dalam Y meter dan T dalam sekon. Nah, kita diminta yang pertama itu menuliskan fungsi gelombang pantulannya. Berarti berapa sih fungsi gelombang pantulan yang pertama dan fungsi gelombang pantulan yang kedua. Nah, kemudian yang kedua kita diminta untuk menentukan ketebalan lapisan benzen agar total gelombang pertama dan gelombang kedua menghasilkan interferensi minimum. Berarti D ketika si interferensinya minimum. Interferensi minimum. Nah, kemudian kita lihat dulu konteks di soalnya. Kan konteks di soalnya adalah ada cahaya dari udara gitu kan. Nah, cahaya dari udara dia itu mantul. Nah, mantulnya itu ke lapisan benzen dulu. Ini yang pertama. Yang pertama yang ini. Jadi ada cahaya, di sini cahaya N-nya cahaya indeks biasnya itu adalah 1. Kemudian dia itu mantul ke lapisan benzen. Lapisan benzen itu ini NU aja, ini N1 yaitu 1,5. Kemudian N2-nya di sini ya. N airnya 1,3. Nah, bisa kita lihat ketika dia mantul dari utara ke benzen, berarti dia mantul dari indeks bias yang lebih kecil ke indeks bias yang lebih besar. Nah, jadi ketika hal ini terjadi, jadi ada hukumnya gitu ya teman-teman. Nah, ketika hal ini terjadi, misalkan gini ya, ada suatu lapisan. Nah, ini ada lapisan yang kedua. Set. Nah, ini lapisan yang pertama. Ini udara gitu ya. Nah, ini kan N-nya sama dengan 1. Misalkan ini suatu cairan gitu. N-nya atau suatu batang atau solid lainnya atau fluida yang lain. Pokoknya yang punya indeks bias. Nah, jadi indeks biasnya kita misalkan 1,3. Nah, ini kan bisa kita simpulkan gitu ya. N udara itu lebih kecil daripada benda tersebut. Tadi kita misalkan N1. Nah, hal ini terjadi pembalikan atau bisa kita bilang itu gelombangnya itu berbalik atau pembalikan fase. Nah, pembalikan fase itu terjadi ketika adanya plus minus pi kan. Jadi kalau misalkan gelombang sinus gitu ya. Nah, gelombang sinus kita tambahkan 180 derajat atau kita kurangi 180 derajat, dia akan berbalik. Jadi dari yang gunung ke lembah gitu artinya. Nah, jadi nanti kita bakal tambahin pi di sini. Nah, ketika di sini misalkan ya, ada indeks bias bukan 1,3 lagi, misalkan dia 0,8, berarti kan N udara itu kan lebih besar daripada benda tersebut. Nah, ini tidak terjadi pembalikan fase, alias ya masuk-masuk aja gitu, jadi nggak ada terjadi pembalikan fase. Nah, terus kita lihat di soalnya. Nah, untuk yang pertama yang diminta fungsi gelombang yang pertama berarti yang ini
yang ini. Nah, di sini kan bisa kita lihat dia itu dari udara 1 ke 1,5, berarti terjadi pembalikan fase. Nah, oleh sebab itu, dalam rumusnya, kita tambahkan pi. Nah, rumus awalnya kan gini ya. Ini sama dengan A sin Ki min WT plus pi. Nah, ini kita tambah pi. Nah, yang kedua, itu nggak usah kita tambahin, jadinya gini aja. Ki min WT. Oke. Jadi untuk bagian A sesimpel ini teman-teman. Jadi udah kelar, kita langsung ke bagian B. Nah, yang bagian B ini lebih seru lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan ketebalan ketika interferensi minimum. Nah, bedakan ya teman-teman interferensi minimum dan interferensi maksimum. Nah, mungkin teman-teman udah dapat rumus jadinya untuk interferensi minimum gimana dan untuk interferensi maksimum gimana. Jadi aku langsung tulis saja. Untuk rumus interferensi minimum itu jangan lupa, karena kita tadi pertama didapatkan plus pi, maka nanti rumusnya sebagai berikut. Plus pi. Nah, kemudian ini kita samakan dengan interferensi minimum atau destruktif, yaitu rumusnya adalah 2M plus 1 kali pi, di mana M-nya adalah bilangan bulat, bukan bilangan bulat sih, lebih tepatnya bilangan cacah gitu ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja, berarti di sini 4pi PD per ini yang pertama. Nah, panjang gelombangnya dikali N1 sama dengan 2 MP. Nah, di sini kan pi-nya saling menghilangkan kan, karena plus pi di kiri plus pi di kanan. Nah, kemudian tinggal kita obrak sedikit, jadinya D sama dengan M lambda 0 2N1. Nah, kemudian di sini pada soal ada dibilang kalau misalkan total gelombang pertama dan gelombang kedua interferensinya minimum. Nah, interferensi minimum itu terjadi ketika M-nya sama dengan 1 di sini. Karena apa? Misalkan di sini M-nya sama dengan 1. Berarti D yang paling kecilnya kan didapatnya mu 0 per 2N1. Nah, jadinya itu adalah mu 0 itu berapa? Mu 0-nya 600. Ini ya 600 per 2 kali 1,5. Itu 200 nanometer. Nah, untuk panjang paling minimumnya 200 nanometer. Tapi di sini yang pada saat interferensi minimumnya. Berarti ketika interferensi minimum sebenarnya bisa saja kelipatannya. Tadi kan M itu kan kelipatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bisa jadi D-nya 400 nanometer, terus D-nya dikali 3, berarti 200 kali 3 kan, 600 nanometer, dan seterusnya. Cuman sebenarnya kalau diminta ketebalan paling minimumnya 200 nanometer, tapi karena di sini dimintanya kapan aja sih D-nya ketika interferensi minimum, berarti adalah kelipatan tersebut gitu. Jadi bisa kita tulis itu secara umum, D-nya itu adalah 200 dikali bilangan sesuatu, misalkan K nanometer gitu. Dimana K-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke teman-teman, itu untuk nomor 2 pada soal ini. Nah, kita lanjut aja langsung ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini tuh sebenarnya nggak jauh beda dari yang nomor 2. Cuma di sini lebih kompleks karena kita punya beberapa pertanyaan yang lebih kompleks di sini karena ada beberapa sinar gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat suatu lapisan tipis gelas yang memiliki tebal dan memiliki indeks bias N2 sama dengan 1,5. Berarti N2-nya di sini 1,5. Yang di tengah. Nah, kemudian diletakkan pada permukaan sebuah bahan yang memiliki indeks bias N3 sama dengan 2. Berarti diletakkan pada permukaan. Berarti permukaan si benda itu, si gelas ini,
si benda yang lain itu kan berarti di bawah daripada si gelas. Nah, berarti N3 sama dengan 2. Seberkas sinar dari udara N1 sama dengan 1, udah dikasih tahu. Datang hampir tegak lurus, berarti bisa kita anggap tetanya nanti sama dengan 0. Iya betul, tetanya nanti sama dengan 0. Betul, karena kan tegak lurus ya. Kan tegak lurus kan berarti ini. Nah, tetanya ini sama dengan 0 kan, karena si garis normal permukaan terhadap datangnya si cahaya itu berapa derajat. Nah, itu 0. Nah, kemudian sinar yang datang adalah gabungan dari dua warna. Nah, ini dua warna dari sinar biru dengan 450 nanometer dan orange 600 nanometer, di mana 1 nanometer sama dengan 1 kali 10⁻⁹. Kemudian yang pertama diminta adalah apabila fase sinar datang di permukaan gelas adalah WT plus psi radian, tentukanlah fase gelombang sinar pantul di permukaan atas gelas akibat pantulan permukaan atas gelas dan pantulan permukaan bawah gelas. Nah, berarti ini sebenarnya udah ada. Nah, yang pertama ini permukaan atas gelas. Nah, yang kedua permukaan bawahnya. Kelihatan lah ya dari soalnya. Nah, kemudian kita lihat lagi konsep yang tadi ya. Kalau misalkan N udaranya lebih kecil daripada N2 yang di sini, yang terjadi apa? Dan ketika N2-nya lebih kecil daripada N3, karena pada konteks ini yang terjadi apa? Nah, seperti yang soal sebelumnya, nanti karena di sini, ingat ya, indeks bias yang mau kita datangi itu lebih besar. Intinya mikirnya itu nggak bisa langsung gitu, nggak bisa langsung mantul gitu, pasti ada pembalikan dulu gitu. Jadi nggak diterima karena yang mau kita masukin itu lebih besar. Nah, jadi kita tambahi pi untuk keduanya. Jadi untuk kasus ini yang pertama, kita tulisnya nanti aja deh. Nah, untuk yang pertama kan N1 itu kan lebih kecil daripada N2. Karena N2 nya lebih berapat, maka rumus fasenya adalah, untuk itu adalah WT plus psi plus pi. Ini untuk yang pertama, kita tulis yang pertama aja. Ini bawah. Nah, yang ini WT plus psi plus pi. Nah, ini wait. Nah, ini untuk N2. Nah, jadi kita tuliskan ini yang atas. Maaf, agak berantakan teman-teman. Nah, oke, itu untuk yang bagian A. Sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kita lanjut yang bagian B. Tentukan tebal minimum lapisan gelas yang menghasilkan interferensi konstruktif. Konstruktif itu nama lainnya maksimum lah gitu ya. Gelombang pantul dari masing-masing sinar biru dan sinar orange. Nah, untuk interferensi syaratnya adalah, ada punya syarat, mungkin di kelas sudah dijelaskan juga. Syaratnya adalah 2T cos theta itu sama dengan N dikali lambda 2, karena lambda 2. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa tetanya sama dengan 0 karena tadi tegak lurus. Kita anggap 0 ya, karena aproksimasinya tegak lurus gitu. Jadi 2T karena cos 0 sama dengan 1, jadi kita tuliskan aja 2T sama dengan N lambda 2, dengan N-nya adalah bilangan asli. Karena nggak mungkin kan 0 dari 0, karena nanti tebalnya 0 dong, dan itu kayak nggak mungkin gitu. Dan nggak mungkin ada barangnya kalau 0 kan. Nah, jadi kita mulai dari 1. Nah, kemudian di sini karena di dalam gelas itu pasti kan merambat lebih lambat kan. Nah, sehingga panjang gelombang cahaya di udara berbeda gitu. Tapi frekuensi di beda bisa dibilang di beda tempat itu tuh sama. Jadi frekuensinya tetap sama. Nah, yang kita masukkan pada rumus ini adalah
V1 itu sama dengan V2. Nah, jadinya rumus V itu adalah kecepatan dibagi panjang gelombang. Aduh. Nah, ini kita samain aja. Nah, nanti kita dapat lambda 2 itu sama dengan V2 per V1 lambda 1. Nah, ingat lagi kembali teman-teman, kalau misalkan ada rumus indeks bias yang mungkin teman-teman mungkin kelewat. Rumus indeks bias itu adalah rasio perbandingan laju propagasi cahaya di vakum gitu ya, dengan yang ada di mediumnya. Jadi misalnya mediumnya air, terus tadi udara dan sebagainya. Ini tinggal kita bandingin, karena di vakum itu kan biasanya disimbolkan dengan C kan. Nah, C itu 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Dibagi di rambatnya di mana. Nah, kemudian rumus yang ini persamaan 2 itu bisa kita masukkan kembali ke rumus yang awal. Rumus ke 0. Nah, jadi ini bisa di sini deh. Sip. Oke, sip. Oke, sip. Jadi tinggal kita masukin, jadinya 2T itu sama dengan N dikali N1 per N2 per lambda 2. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukin. Oh iya teman-teman, N di sini biar nggak bingung ya, N di sini itu adalah orde ya. Orde. Sedangkan N1, N2 ini adalah yang tadi kita rumuskan, itu indeks bias. Ini nggak salah. Jadi tinggal kita masukin aja si nilai-nilainya. Oh iya, di sini kita sederhanakan dulu biar lebih gampang. N1 per N2 lambda 2. Di sini kita 2-nya di sini. Tinggal kita masukin aja berapa sih N1 N2-nya. Nah, di sini langsung kita masukin tadi N1 1, N2-nya 1,5. Kemudian di sini kita lihat untuk yang pertama kan lambda biru alias cahaya biru. Nah, cahaya biru itu tuh panjangnya 450. Berarti 450 dibagi 2. 450 dibagi 3 berarti 150. 150 ini nanometer. Nah, kemudian teman-teman, tebal paling minimum. Nah, kalau tebal paling minimum ini tergantung ordenya nih. Sebenarnya kayak tadi ya yang aku bilang di awal. Nah, di sini kan T sama dengan N dikali 150. Nah, kira-kira yang memungkinkan berapa nih T-nya? Nah, ya betul banget ya. Jadi, yang memungkinkan itu adalah T-nya 150. Kenapa? Karena N itu tadi kan bilangan asli. Jadi 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi, T-nya 150. Yang paling minimumnya. Nah, kemudian untuk cahaya yang lain itu sebenarnya caranya sama aja. Tinggal kita masukin di sini nilai-nilainya. T orange. Tinggal kita masukin, berarti N dikali N2 per N3 kali lambda. Orange-nya berapa? Dibagi 2. T orange-nya, N-nya, N2-nya tadi 1,5, N3-nya 2, lambda orange-nya 600. Bagi 2. Nah, didapat T orange. Tinggal masukin aja 1,5 kali 600, dapatnya berapa itu? 36. Berarti di sini bisa kita lihat 9, berarti kira-kira 300 dikali N nanometer. Nah, di sini berarti T orange-nya langsung ketahuan ya, berarti nilainya adalah 300 nanometer. Nah, itu untuk
bagian yang B-nya. Untuk bagian yang C-nya sebenarnya sama aja. Cuman di sini adalah bahan diganti dengan bahan lain gitu ya. Yang N3-nya 1,25, tadi N3-nya kan 2. Maka berapakah tebal minimum lapisan gelas yang menghasilkan interferensi konstruktif gelombang dari sinar biru? Nah, di sini kata kuncinya adalah minimum, terus sinar biru aja. Jadi jangan sinar orange dikerjain juga, jadi menghabiskan waktu. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya itu kan kalau yang tadi kan yang pertama itu kan sama-sama terjadi pembelokan nih. Nah, yang kedua ini menarik karena yang N2 ke N3 itu ternyata yang lebih besar adalah N2 karena N3 di sini berubah nih. N3 yang barunya adalah 1,25. Jadinya tidak terjadi pembalikan cahaya. Nah, jadi dia itu bergeser sejauh setengah dan akan dirumuskan sebagai 2T itu N plus setengah lambda 2. Nah, di sini tinggal kita masukkan kayak tadi nilai-nilainya. T itu sama dengan N plus setengah. Ingat, dari lambda 2. Lambda 2 itu kan sebenarnya udah kita cari gimana tadi hubungannya yang ada di sini ya. Nah sih. Yang ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke dalam ini. N lambda 1 per 2 N2. Nah, tinggal kita masukin nilai pada lambda satunya, itu si biru 450, nanti dapat kira-kira berapa? Itu dapatnya N plus setengah kali 150. Berarti T-nya. Nah, di sini agak berbeda gitu ya. Kalau kita mulai dari N sama dengan 1 sebenarnya bisa aja. Tapi karena tebalnya ini minta minimum, sebenarnya bisa kita mulai dari 0. Kenapa? Karena di sini adalah N plus setengah. Nah, jadi kalau misalkan N-nya sama dengan 0 berarti kan setengah. Jadi setengah kali 150. Nah, itu dapatnya 75 nanometer. Nah, jadi yang berbeda di sini adalah teman-teman, kalau dia rumusnya tadi langsung bulat kayak gini, N gitu ya, itu N-nya dari 1. Kalau misalkan N plus setengah, mulai dari 0. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk nomor ini udah masuk ke bagian difraksi. Nah, di sini bisa kita lihat garis urutan pertama cahaya 589 nanometer yang jatuh pada kisi-kisi difraksi. Dia mati pada sudut 14,5 derajat. Seberapa jauh jarak celahnya pada sudut apa itu? Urutan ketiga. Nah, jadi di sini bisa kita lihat rumus difraksi itu kan sin theta sama dengan M lambda per D. Rumus difraksi. Nah, yang diketahui sebenarnya udah semua sih. Jatuh pada difraksi urutan pertama. Berarti M-nya sama dengan 1. Lambda-nya juga udah dikasih tahu. Itu 589. Terus tetanya juga dikasih tahu juga 14,5. Nah, kemudian yang diminta pertama, seberapa jauh jarak celahnya? Nah, jarak celahnya itu disimbolkan dengan D. Berarti yang ditanya pertama, D-nya berapa? Terus yang kedua, pada sudut berapa urutan ketiga? Nah, ketika M sama dengan 3, berapa sih sudutnya gitu? Nah, ini bisa kita bedain. Langsung kita jawab. Nah, di sini kita langsung masukin aja ke rumus yang sudah ada di atas. Berarti di sini yang diminta D, tinggal dirombak dikit, berarti D M lambda per sin theta.
Nah, di sini tinggal kita masukin M-nya 1, lambdanya di sini 589 nanometer. Nah, dibagi sin 14,5 derajat. Nah, itu tuh setelah dihitung-hitung dapatnya 2352 nanometer. Maaf kalau salah, kalau misalnya salah boleh komen di bawah. 2,352. Kayaknya harusnya benar. Kemudian di sini yang diminta yang kedua adalah theta 3-nya kan. Pada jarak urutan ketiga, berarti tinggal kita obrak sedikit dari sin theta-nya, berarti arcus sin M lambda per D. Oke, tinggal dimasukin aja dengan nilai D yang sudah didapat 2,352 itu. Atau 352 nanometer. Arcus sin M-nya 3. Lambdanya 5,9 nanometer. Dibagi 2352 nanometer. Nah, mati dapat senilai bro 48,7 derajat. Oke. Untuk nomor 4 udah segitu doang, gampang sebenarnya. Ini udah soal UAS, semoga soal UASnya kayak gini juga ya teman-teman, biar cepat teman-teman ngerjainnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, untuk soal terakhir ini, dia itu cukup hati-hati di sini karena ini cukup konsep sebenarnya. Di sini cahaya merah dengan panjang gelombang lambda itu 726 meter melewati dua celah. Jadi ada dua celah nih dengan jarak antar celah 9 mikrometer dan lebar masing-masing celahnya 3 mikrometer. Nah, sebenarnya soalnya cuma segitu doang. Jadi bisa kita ilustrasikan ya. Kalau misalkan ada cahaya nih. Nah, cahaya datang, misalnya cahaya dari lampu gitu. Ada nih lampu. Nah, lampu keluarin cahaya dong. Nah, atau center. Nah, di sini ada dinding nih. Ada dinding. Set. Nah, yang di soal itu adalah cahaya merah. Oh, misalnya ini langsung merah nih. Cahaya merah. Nah, dikasih tahu jarak antar celah. Nah, jarak antar celah itu yang ini nih. Kalau diilustrasikan ya. Itu 9 mikrometer. Nah, kemudian lebar masing-masingnya. Wait, salah ya. Ini lebar masing-masing. Salah. Ini tuh lebar masing-masingnya. Berarti 3 mikrometer dan jarak antar celahnya itu yang ini. Jadi 3 itu 9 mikrometer. Nah, yang diminta adalah berapakah nilai sin theta untuk gelap pertama pada pola difraksi celah tunggal di layar. Nah, di sini kita menggunakan rumus A sin theta. Nah, di sini sama dengan lambda nggak sih? N lambda, ya betul, N lambda. Nah, kemudian di sini kita masukin aja nilai-nilainya. Sin theta-nya berarti N-nya. N-nya itu adalah 1 untuk gelap pertama. Ini rumus difraksi untuk gelap. Jadi agak tricky sih, soalnya rumus gelap itu tuh mirip dari difraksi dengan interferensi maksimum. Jadi difraksi minimum itu mirip dengan interferensi maksimum. Terus yang interferensi minimumnya miripnya dengan difraksi maksimum. Jadi jangan kebalik rumusnya dan harus hati-hati ya di sini. Soalnya sering kebalik. Nah, di sini tinggal kita masukin aja N lambda per A. N-nya di sini 1. Lambdanya udah dikasih tahu nggak sih?
Lambdanya itu 0,72 mikrometer per 3 mikrometer, dapatnya 0,24. Nah, jadi nilai sin tetanya adalah segini untuk gelap pertama. Nah, kemudian nilai-nilai sin theta untuk terang pada pola interferensi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat rumusnya bakal sama. Sebenarnya hampir sama, kayak gini, bentar ya. Berarti B-nya. Nah, di sini hati-hati karena kita interferensi. Interferensi itu melihat daripada jarak antar celah sebenarnya interferensi, bukan lebar masing-masing celah. Jadi di sini rumusnya lebar jarak antar celah itu kan D sin theta itu sama dengan n lambda. Nah, rumusnya hampir sama. Jadi harus hati-hati. Di sini kita masukin aja sin tetanya, jadinya sin theta. Nah, di sini tinggal kita masukin yang diminta apa? Selubung pusat difraksi. Nah, selubung pusat difraksi itu berdekatan dengan gelap pertama. Jadi, selubung pusat terang difraksi itu kan gini ya. Misalkan kita gambar ya. Gini misal. Set. Set. Makin kecil kan. Nah, ini terang pertama. Terang pusat pertama. Atau terang paling maksimum lah gitu. Nah, dia ini bisa kita bikin gini ya. Ini kan tadi ada cahaya nih. Nah, dia ini pas banget nih. Sejajar banget. Cahaya itu langsung ke celahnya. Sehingga dia itu terang maksimum gitu. Nah, ketika ada cahaya masuk di sini jadi terang maksimum. Nah, ini gelap pertama. Ini gelap pertama. Nah, ini di sini maaf teman-teman. Di sini theta. Nah, kelihatannya sih theta. Nah, ini sin theta ketika tetanya makin besar, berarti sin tetanya makin besar dong. Nah, gelap pertama itu sin tetanya segini. Nilainya ini theta, berarti sin tetanya segitu gitu. Tadi berapa sin tetanya? 0,24. Nah, jadi sin theta untuk terang maksimumnya atau terang yang pertamanya itu tuh harus semana? Nah, sin tetanya harus lebih kecil dari 0,24 dong. Karena tetanya itu semakin kecil juga. Ingat yang ini tadi. Sin theta ketika theta makin besar, sin tetanya makin besar. Nah, ketika makin kecil ya sin tetanya juga makin kecil gitu. Jadi hampir mendekati 0. Nah, ini catatannya adalah sin theta mutlaknya gitu ya. Harus lebih kecil dari 0,24 ketika pola interferensi yang terletak ketika selubung terang pusat difraksi terjadi. Ini ketika selubung pusat difraksi terjadi. Itu untuk itu untuk bagian B. Kita lanjut ke bagian C. Ini kalau dihapus. Sketsa intensitas sebagai fungsi dari sin theta. Nah, ini sebenarnya kayak tadi doang. Sebenarnya tadi udah disketsain juga. Hampir sama. Nah, untuk sketsa itu perlu diingat kembali teman-teman. Kalau misalkan difraksi itu menyelimuti interferensi gitulah kalau dalam sketsa gitu. Nah, jadi kembali lagi. Jadi kita mencari berapa sih N-nya or D-nya gitu ya. Untuk mencari or D rumusnya
N per lambda kali sin theta. Nah, nanti dapatnya 9 mikrometer bagi 0,72 mikrometer kali 0,24. Ini untuk maksimumnya 0,24 dong tadi kan. Sama dengan 3. Nah, di sini ketika N-nya sama dengan 0, berarti sin theta-nya sama dengan 0. Ketika N-nya sama dengan plus minus 1, nanti didapatlah sin theta-nya plus minus 0,08. N-nya sama dengan 2, tinggal dikali 2, 0,16. N-nya sama dengan plus minus 3, tinggal dikali 3, 0,24. T 0,24. Nah, kemudian di sini tinggal kita tuliskan aja atau kita sketsakan di sini. Gini, sebenarnya sketsanya nggak usah bagus-bagus juga. Yang penting kita gambarin konsepnya. Bentar, di sini harusnya gini. Set, oke, bagus. Set, oke. Nah, sumbu yang bisa dibilang sumbu absisnya gitu ya. Di sini tuh sin theta. Bentar. Sin theta. Terus yang ordinatnya itu intensitasnya. Nah, dari terang pusatnya paling tinggi tuh terang pusat. Nah, ini orde pertama. Turun naik, tapi nggak senaik terang pusat. Ini orde kedua. Naik. Orde ketiga. Oke, gitu doang. Set. Nah, ini simetris ya. Nah, ini interferensinya nih. Kalau mau didetailin sebenarnya boleh aja. Misalkan tadi kan yang pertama kan 0,08. 0,08. Ini orde 0 ya. Ini orde 0, ini orde pertamanya. Tadi di sini 0,08, ini 0,16. Sorry guys, aku lupa ada orde 0. Nah, ini tinggal masuk aja. 0,04. Gitulah ya, kira-kira segitu. Oke. 0,24. Oke. Nah, terus ada difraksi yang menyelubunginya. Kira-kira tuh gini. Kan difraksi celah tunggal ya. Itu cuma 1. Aduh, gambarku jelek banget. Ya gitulah ya. Nah, kira-kira tuh gini lah untuk sketsanya. Ini bagian C. Oke teman-teman, kita sudah selesai menyelesaikan untuk bagian. Ntar ini Googleku kok tiba-tiba muncul lagi. Saya tidak. Oke teman-teman, maaf tadi ada gangguan sedikit karena Google. Jadi kita sudah selesai untuk menyelesaikan interferensi dan difraksi ini. Nah, semoga ini menjadi. Ini yang saya temukan dari web. Semoga ini bisa jadi panduan teman-teman dan menjadi bahan pembelajaran buat UAS nanti. Nah, kalau pesan dari aku sih sebenarnya interferensi difraksi ini rumusnya itu aja kayak D sin theta, N lambda dan sebagainya. Cuman hati-hati sama konstruktif, destruktif untuk masing-masing karena sering kebalik orang-orang kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku. Sekian dari aku, Raja dari PJ Akademik Fisika, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye-bye.